Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul War. Film ini disutradarai oleh Sidhar Anand yang dirilis pada tahun 2019. Diproduksi oleh Aditya Chopra di bawah naungan Spanduk Yasraj Film dan dibintangi oleh Hrithik Roshan, Tiger Shroff. Film ini menceritakan tentang seorang agen tentara India bernama Kabir yang tengah berusaha untuk menaklukkan seorang pemberontak negaranya yang bernama Rizwan Ilyasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasang handsfree-nya untuk mendapatkan kenyamanan. Dan ini alur cerita film War 2019. Selamat menonton. Dimulai, Kabir bersama rekannya kembali ke markas setelah melakukan aksi Kobrawan. Kolonel Luthra dan Letnan Khalid menyambutnya dengan penuh hangat. Setibanya mereka berbincang kembali untuk melakukan aksi penangkapan Rizwan Ilyasi. Kolonel Luthra juga memperkenalkan Letnan Khalid putra Mayor Rahmani kepada Kabir. Dan juga meminta Kabir untuk melatih Khalid dan membawanya ke dalam aksi penaklukan Rizwan Ilyasi. Namun Kabir keberatan untuk membawa Khalid dalam aksinya. Karena Kabir tidak akan pernah lupa dengan masa lalunya. Bahwa dulu di saat operasi ayah daripada Khalid mengkhianati dirinya dan tim, hingga Khalid tertembak dan rekan yang lainnya tewas. Kolonel Luthra terus meyakinkan Kabir bahwa Khalid berbeda dengan ayahnya. Di setiap aksinya dia selalu melakukan yang terbaik. Dirinya masuk ke dunia militer ingin membuktikan bahwa dia tak seperti ayahnya dan ingin menghapus keburukan keluarganya di mata negara dan mengorbankan nyawa untuk negara tercinta, dan dia ingin Kabir yang melatihnya. Mendengar pernyataan itu yang pada akhirnya Kabir menyetujui untuk melatih Khalid dan merekrut bagian tim dalam aksinya. Berlanjut, para agen tentara India sedang melakukan rancangan untuk menaklukkan Rizwan Ilyasi di bawah komando Kabir. Rizwan Ilyasi adalah teroris global musuh nomor 1 India. Dengan kepintarannya dia menutupi segala jejak hingga di mata dunia dia hanya terlihat seorang pengusaha biasa. Untuk mendapatkan informasi keberadaan Rizwan Ilyasi, mereka akan mendatangi Bashir Hasib yang diketahui mempunyai hubungan erat dengan Rizwan Ilyasi. Di situ Kabir berencana untuk menangkap Rizwan Ilyasi hidup-hidup dengan bantuan rekannya Aditi, seorang IT militer, Letnan Khalid, Saurabh, dan lainnya. Hari itu juga mereka melancarkan operasinya dengan penyamaran untuk menumpas pemberontak yang mengatasnamakan Islam. Mereka pergi ke Tikrit, Irak untuk menyerang dan menangkap Bashir Hasib. Kabir menghadiri acara eksekusi mati seorang perempuan yang dianggap telah berzina. Ketika militan pemberontak akan melakukan eksekusinya, Kabir sengaja membuat ulah dengan menembak sang eksekutor. Hingga Kabir dibawa ke hadapan Bashir Hasib. Bashir Hasib yang menertawakan Kabir bahwa usahanya akan sia-sia untuk menemukan Rizwan Ilyasi. Di sini Bashir Hasib telah menghancurkan pemancarnya. Kabir hanya bisa berpasrah diri. Bashir Hasib yang tengah menyombongkan diri. Kabir mengatakan bahwa dirinya tak sebodoh itu. Kabir tidak hanya membawa satu pemancar, melainkan dia menyembunyikan pemancar yang lainnya di mulut. Mengetahui itu, Bashir Hasib sangat kaget karena tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Kabir seorang agen yang cerdik. Tak lama kemudian datanglah Khalid beserta yang lainnya menyerang markas Bashir Hasib. Kabir yang masih terikat dan Khalid terus menyerang prajurit Bashir Hasib, namun dirinya kewalahan. Untungnya Kabir menyelamatkan Khalid dan Kabir mulai mempercayai kesungguhan Khalid dalam berperang. Dan mereka akan melawan Bashir Hasib yang kekar dan kuat. Setelah Khalid menghajar Bashir Hasib yang kenyataannya tidak sama sekali bisa mengalahkannya, giliran Kabir untuk menghajarnya, namun tetap saja Bashir Hasib tidak terkalahkan. Dengan penuh kepercayaan, mereka terus berusaha untuk menaklukkan Bashir Hasib. Yang pada akhirnya Bashir Hasib meninggoy.
Berlanjut, Kolonel Lutra yang mendapatkan kabar tentang keberadaan Rizwan Ilyasi yang sedang berada di Marrakesh, Maroko. Kabir meminta untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang misi ini, termasuk Menteri Pertahanan, dan meminta kepada timnya untuk meletakkan semua handphone, karena Rizwan Ilyasi selalu berhasil kabur, dan Kabir yakin pasti ada pengkhianat di balik itu. Keesokan harinya, mereka memulai operasi di Marrakesh, Maroko. Aditi yang memonitor lewat komputernya mengabarkan kepada Kabir bahwa Rizwan Ilyasi telah terdeteksi. Kemudian Kabir memulai dengan sigap tertata rapih dalam hitungan mundur 10 detik. 3, 2, 1. Yang pada akhirnya mereka berhasil mengepung Rizwan Ilyasi. Namun Rizwan Ilyasi yang terlihat santai menghadapinya. Tiba-tiba Saurabh mengkhianati dengan menembak 2 anggota Kabir, sehingga terjadi saling tembak-menembak di antara mereka. Melihat Saurabh kabur, Khalid langsung mengejarnya. Kabir meminta Khalid untuk kembali karena mereka hanya butuh Rizwan Ilyasi. Namun Khalid tidak mendengarkannya, tetap mengajar Saurabh. Yang akhirnya Kabir harus kerepotan melawan Rizwan Ilyasi beserta anak buahnya. Namun ketika Kabir akan menembak Rizwan Ilyasi, anak buah Rizwan Ilyasi yang baru datang menembak Kabir yang membuat dirinya tak berdaya. Alhasil Rizwan Ilyasi berhasil lolos kembali. Berlanjut, Kabir dirawat di rumah sakit. Setelah 1 minggu yang lalu baru dia siuman kembali dan langsung menanyakan Rizwan Ilyasi. Kolonel Lutra mengatakan Rizwan Ilyasi berhasil kabur dan meminta Kabir untuk tenang terlebih dahulu dengan kondisi yang saat ini. Setelah itu, Kabir meratapi rekannya yang telah gugur dalam medan perang dan menanyakan keberadaan Khalid. Namun Aditi dan Kolonel Lutra mengatakan setelah pengajaran Saurabh selama 20 menit, pemancar Khalid dan Saurabh hilang tepat berada di pantai dari sinyal IT kemiliteran. Kolonel Lutra yang sudah pasrah mungkin saja Khalid sudah terbawa ombak. Namun Kabir meyakinkan bahwa Khalid seorang prajurit yang tangguh, percaya dengan keterampilan bertahan hidupnya, dan dia akan terus mencari Khalid sampai ketemu hidup ataupun mati. Yang pada akhirnya Khalid ditemukan oleh 2 orang polisi lalu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah penyerangan di Marrakesh, Maroko, Rizwan Ilyasi sudah menghilang jejaknya dan mereka curiga kontraktor Fairoz ada hubungannya dengan Rizwan Ilyasi. Dikabarkan oleh Kolonel Lutra bahwa kontraktor Fairoz mencuci uang Rizwan Ilyasi. Maka dari itu Kabir sedang mengawasi pila kontraktor Fairoz yang berlatar seorang pedagang berlian di kapal kecilnya. Sebelum mereka tiba, Kabir telah menyadap kamera dan mikrofon di tempat itu. Kabir memonitor obrolan mereka dan mendengar bahwa Rizwan Ilyasi sudah 20 tahun memberontak, selalu dikabarkan menghilang dan musnah oleh pemerintah India. Namun lagi-lagi Rizwan Ilyasi selalu muncul kembali. Di situ kontraktor Fairoz mengatakan kepada agennya, kekuatan Rizwan Ilyasi sangat kuat karena Rizwan Ilyasi menanamkan seperti halnya di permainan catur dengan 4 tambahan yang tak terlihat, dan di laptop itu terdapat rekening bank dan identitas keempat orang tersebut. Semua tambahan yang tak terlihat itu orang-orang kuat semua ada di atas, berada di pangkat tentara India, pemerintahan, dan intelijen. Dan kontraktor Fairoz mengatakan selama mereka bermain, Rizwan Ilyasi tak akan pernah bisa termusnahkan. Dan mengatakan juga akan terjadi ledakan besar di India. Osama bin Laden akan menjadi sejarah. Kemudian Kabir mendatangi kekasihnya bernama Naina dan mengatakan bahwa selama ini Fairoz tergila-gila padanya dan meminta Naina masuk untuk menyusup ke pila Fairoz berada. Karena Fairoz satu-satunya penghubung Kabir bisa menemukan musuh India yang paling berbahaya, Rizwan Ilyasi. Jika tidak dihentikan, Rizwan Ilyasi bisa saja akan menghancurkan India. Kabir menawarkan jika Naina berhasil menyusup ke pila kontraktor Fairoz, Kabir berjanji akan membayarnya sebesar gaji 3 tahun Naina sekarang bekerja. Dan Kabir percaya Naina akan paham dengan tujuannya, mengingat Naina adalah putri perwira militer.
Namun Naina sangat keberatan. Di sisi lain, dia belum bertemu lagi dengan anaknya selama 3 tahun karena pekerjaan. Harus melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, bisa saja mengancam nyawanya. Hal itu menjadi beban terberat karena dia khawatir jika melakukan pekerjaan itu bisa meninggalkan anaknya untuk selamanya. Berlanjut, Naina video call dengan anaknya bernama Raihu, bahwa Naina berjanji akan datang di hari olahraga dengan membawa hadiah untuk Raihu. Tentu saja hal itu sangat membuat senang Raihu, karena baru pertama kali ibunya menghadiri acaranya. Berlanjut, dengan penuh keberatan Naina menemui Kabir untuk memutuskan menerima pekerjaan itu. Dan Kabir berjanji kepada Naina akan aman-aman saja. Namun Naina tidak percaya bahwa seorang seperti Kabir yang masih lajang dan belum menikah tak bisa dipercaya. Mendengar itu, Kabir meyakinkan bahwa dirinya tak akan membiarkan bahaya menimpa Naina. Dan Naina meminta Kabir jika dirinya tak selamat, meminta untuk membawa anaknya berselancar di Australia, karena itu impiannya Raihu. Malamnya Naina tiba sebagai tamu spesial Fairoz. Kabir meminta Naina untuk menghubungkan drive ke laptop Fairoz untuk mencuri semua datanya yang berisi rekening bank dan identitas para budak Rizwan Ilyasi. Dan Naina menemui Fairoz. Melihat laptop yang tergeletak di meja, Naina izin sebentar untuk ke toilet dan Naina memasukkan drive itu ke laptop. Sementara itu, Kabir mendapatkan informasi dari Aditi tentang perkembangan Rizwan Ilyasi dan menemukan kejanggalan dari kontraktor Fairoz di rekaman itu. Terdengar jelas orang perempuan mengatakan kepada Fairoz harus lebih berhati-hati. Jika dirinya berperilaku di luar karakter, orang-orang akan mencurigainya. Dengan wajah baru Fairoz, kepribadiannya pun harus berubah. Di sisi lain, Aditi menunjukkan rekaman hasil retasan dari Dr. Malik Singhal yang berisi sedang pengoperasian wajah Rizwan Ilyasi. Di situ sudah dipastikan bahwa kontraktor Fairoz adalah Rizwan Ilyasi. Sementara itu, Naina baru keluar dari toilet. Ternyata Fairoz telah mengetahui maksud tujuan kedatangan Naina ke sana. Mengetahui nyawa Naina sedang terancam, Kabir segera pergi ke villa kontraktor Fairoz dan menyerang. Namun sayangnya Kabir terlambat menyelamatkan Naina. Naina mati dan Rizwan Ilyasi berhasil lolos. Di situ Kabir sangat kecewa dengan dirinya karena tidak bisa menepati janjinya kepada Naina. Kemudian Kabir yang merasa ada kejanggalan menghubungi Aditi untuk melacak latar belakang para kolonel. Dan Kabir menyuruh untuk melacak siapa yang ditelepon Kolonel Lutra setelah dia dan Kabir berbicara di telepon. Karena satu-satunya yang mengetahui Naina sedang melakukan penyamaran di villa kontraktor Fairoz adalah Kolonel Lutra. Setelah 10 menit Kabir menelpon Kolonel Lutra tentang penyamaran Naina. Naina mati dibunuh. Kabir tidak mempercayai siapapun sebelum 4 kepingan suruhan Rizwan Ilyasi ditemukan. Dan Kabir mendapatkan informasi dari Aditi bahwa setelah Kabir menelpon Kolonel Lutra jarak 2 menit, Kolonel Lutra menelpon Kolonel Naidu dan juga mencurigakan bahwa Kolonel Naidu mempunyai bank anonim, properti dan hadiah uang dari orang India di luar negeri. Kemudian tanpa lama-lama Kabir menyerang Kolonel Naidu di tengah operasi. Setelah tembakan, desakan, pertanyaan dari Kabir, Kolonel Naidu mengaku bahwa dia mata-mata Rizwan Ilyasi dan suruhan Rizwan Ilyasi yang lainnya bernama Kolonel Srup. Berlanjut, Kolonel Lutra menceritakan kepada Menteri Pertahanan India bahwa ketika operasi Kabir untuk membunuh Farid Haqqani, di waktu bersamaan juga Kolonel Naidu tewas dengan bekas sniper. Kolonel Lutra curiga yang melakukan itu semua Kabir yang telah berkhianat. Diperkuat, Kabir hilang kontak dengan militer India dan tidak ada yang tahu keberadaan Kabir sekarang. Mendengar itu, Menteri Pertahanan India secara tegas memerintahkan Kolonel Lutra untuk mencari Kabir dan membunuhnya. Berlanjut, Kolonel Lutra merancang rencana untuk menangkap Kabir hidup-hidup ataupun mati, yang sudah dianggap telah berkhianat karena telah membunuh Kolonel Naidu dalam operasi Cobra One. Dan untuk itu, Kolonel Lutra mengutus Khalid untuk menjalankan operasi penangkapan Kabir. Tak lama dari itu, tiba-tiba Kabir menghubungi Khalid.
Kabir menawarkan kepada Khalid untuk ikut bersamanya. Namun Khalid menolaknya dan akan tetap bersiteguh dengan negaranya. Dan juga Khalid akan terus mencari Kabir, bahkan akan membunuhnya karena telah dianggap mengkhianati negara. Kabir yang mengerti bahwa Khalid belum paham permainannya dan mengatakan kepada Khalid tembak dirinya jika ada kesempatan. Pagi tiba, Kolonel Sroop bersama anggota militer tengah melakukan penerbangan. Tiba-tiba ada yang mengikutinya dari belakang, yaitu adalah Kabir yang sedang mengejar mereka. Setelah pesawat mereka saling berdekatan dengan penuh keberanian, Kabir loncat untuk menggapai pesawat yang ditumpangi Kolonel Sroop dengan alat perekatnya. Hingga di mana Kabir berhasil mendekati pintu dari pesawat itu dan berusaha membukanya. Yang pada akhirnya Kabir berhasil masuk dan menyerang mereka. Di tengah perkelahian, Kabir menekan tombol emergensi dengan menghajarnya, hingga pintu pesawat itu terbuka. Prajurit berhasil dikeluarkan, hingga tersisa Kolonel Sroop dan satu prajurit. Mereka yang terus melawan Kabir dengan serangan bertubi-tubi. Namun Kabir mampu mengatasi itu hingga berhasil mengeluarkan prajurit terakhir dari pesawat. Kabir bertahan dari kencangnya angin dan berusaha masuk ke dalam jeep yang berdekat dengan pesawat dan mencoba mendekati Kolonel Sroop dengan kekuatan dan kecepatan jeep tersebut. Di sana Kabir mendesak Kolonel Sroop untuk memberikan informasi siapa saja anak buah Rizwan Ilyasi. Segala desakan dari Kabir, pada akhirnya Kolonel Sroop menjawab bahwa yang terakhir adalah Dr. Utpal Biswas. Kolonel Sroop terjatuh ke bawah tanpa perlindungan, sedangkan Kabir berhasil terbang dengan parasutnya. Di markas militer, Kolonel Luthra sangat marah besar. Motif apa yang sedang dirancang oleh Kabir yang telah menewaskan Kolonel Naidu, Kolonel Sroop beserta para prajurit yang mendampinginya. Di sana Khalid mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan dirinya akan mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Kabir. Khalid pun pergi untuk menjalankan tugas pencarian Kabir. Ternyata kereta yang sedang ditumpanginya juga bersamaan Kabir berada di kereta itu. Dengan kaget melihat Kabir di hadapannya dan mencoba mengeluarkan senjata. Namun Kabir mengatakan, orang-orang yang tak bersalah seharusnya tak mendengar suara tembakan. Dengan hati nuraninya Khalid akan menghentikan tembakan itu. Mendengar itu Khalid kaku dan menanyakan kenapa Kabir melakukan semua itu dan meminta kepada Kabir untuk kembali seperti semula sebelum Khalid membunuhnya atas perintah Kolonel Luthra. Namun Kabir bersikeras dan mengatakan kepada Khalid untuk berhenti mengejarnya karena Kabir tidak ingin ibu Khalid sedih melihat anaknya dikubur. Khalid menghiraukan ucapan Kabir dan mengatakan dia akan tetap terus mematuhi perintah negara karena dulu Kabir mengajarinya tentang kesatria, tidak dengan pengkhianatan terhadap negara. Mendengar keyakinan Khalid, Kabir mengatakan dia akan melakukan target berikutnya dan menyuruh Khalid untuk bersiap-siap. Dan juga memberikan dua pilihan kepada Khalid, ingin tahu alasannya atau menyelamatkan hidupnya. Setelah sampai di stasiun dan kereta berhenti, Kabir menghilang hingga tiba-tiba Kabir muncul kembali di dalam kereta. Khalid yang melihat itu langsung mencoba masuk, namun pintu kereta telah tertutup. Dan Kabir menunjukkan nama di sebuah kertas bertuliskan Dr. Utpal Biswas. Bisa saja itu target berikut Kabir. Keesokan harinya pun Khalid menemui Dr. Utpal Biswas, seorang anggota kunci tim peluncuran satelit pertahanan Garuda. Maksud kedatangannya, Khalid diperintahkan untuk menjaga Dr. Utpal Biswas dan akan membawanya ke India. Dan demi keamanan, Khalid meminta Dr. Utpal Biswas untuk tidak menelpon kepada siapapun tentang perjalanannya ke India. Ketika di perjalanan Dr. Utpal Biswas dalam pengamanan ketat Khalid, tiba-tiba serangan datang dengan penyamaran anggota polisi yang telah direncanakan Rizwan Ilyasi. Hal itu membuat mereka kocar kacir dan Khalid pingsan.
Dan ketika anggota Rizwan Ilyasi akan membawa kabur Dr. Utpal Biswas, serangan mendadak yang membuat mereka binasa. Ternyata itu serangan dari Kabir yang ingin mengamankan kode yang dipegang oleh Dr. Utpal Biswas. Khalid yang sudah sadar melihat Kabir yang menghampiri Dr. Utpal Biswas berusaha keluar dari mobil itu. Sedangkan Kabir menanyakan kepada Dr. Utpal Biswas tentang keberadaan Rizwan Ilyasi. Namun Dr. Utpal Biswas mengatakan tidak ada orang keempat. Jika memang ada, hanya Rizwan Ilyasi yang tahu. Khalid yang berhasil melepaskan diri dan menembak Kabir. Namun tembakannya malah terkena Dr. Utpal Biswas. Sedangkan Kabir berhasil mengambil drive-nya dan segera kabur. Melihat Kabir kabur, Khalid terus berusaha keluar dari mobil itu dan mengejar Kabir. Aksi saling kejar-kejaran pun dilakukan. Sampai di mana Khalid kewalahan dengan kecerdasan Kabir. Tak lepas dari itu, Khalid terus melanjutkan pengejaran Kabir hingga Khalid sedikit berhasil menangkap Kabir. Sampai di mana Kabir benar-benar terjebak oleh polisi. Tak punya pilihan lain, dirinya harus loncat dari ketinggian jembatan. Kembali ke markas militer, Kolonel Lutra sangat marah besar karena gagalnya Khalid dalam mengatasi Kabir yang mengakibatkan Dr. Utpal Biswas dan 8 tentara Portugis mati. Maka dari itu Khalid dikeluarkan dari timnya. Atas kekecewaan dan amarahnya, Khalid benar-benar melatih diri untuk mengungkap kebenaran Kabir. Dari itu Khalid terus mencari informasi keberadaan Kabir, yang pada akhirnya mendapatkan sebuah informasi tentang kasus terakhir dengan kontraktor Pyros dan kematiannya Naina, dan sekaligus mendapatkan informasi tentang keberadaan anaknya Naina. Malam itu Kabir bersama Ruhi sedang mengenang kepergian Naina. Tak lama kemudian Khalid datang ke tempat itu yang membuat Kabir sangat kaget. Kedatangan Khalid bukan untuk saling baku hantam, karena dia disekor dari kemiliteran yang membuat Khalid merasa kecewa. Di situ Kabir menceritakan apa yang sebenarnya sedang dirancang dirinya, bahwa Rizwan Ilyasi sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar yang bisa membahayakan untuk negara India. Dan dari semua rencana Rizwan Ilyasi itu ada di dalam drive. Dan drive-nya Kabir serahkan kepada Aditi untuk dipecahkan kode enskripsinya. Mendengar semua penjelasan dari Kabir, pada akhirnya Khalid meminta untuk bergabung dengan Kabir. Namun ketika mereka berbincang-bincang untuk merencanakan strategi selanjutnya, tiba-tiba Kabir dan Khalid diserang oleh segerombolan bersenjata. Entah dari mana mereka berasal. Kabir dan Khalid pun berusaha untuk saling melengkapi demi membantai mereka semua. Pada akhirnya mereka berhasil menumpas para pasukan bersenjata. Berlanjut, Kabir dan Khalid datang untuk menghadiri acara pernikahan rekannya, yaitu Aditi. Dan di situ Aditi mengembalikan drive yang telah Aditi pecahkan kode enskripsinya. Aditi mengatakan Brahmana adalah satu-satunya satelit pertahanan India. Dan di dalam drive itu terdapat kode untuk mengambil alih satelit Brahmana, bahkan bisa menjatuhkannya. Dan juga Kabir mengatakan tanpa satelit musuh bisa memasuki negara India dengan mudah dan menghancurkannya. Untuk menjaga kestabilan pertahanan India, satu-satunya ialah dengan mengamankan satelit dan drive yang berisi kode-kode tersebut. Dan Kabir menyerahkan drive itu kepada Khalid untuk dijaga, supaya tidak terambil alih oleh Rizwan Ilyasi. Berlanjut, Kabir dan Khalid sedang membicarakan strategi selanjutnya sambil bersantai-santai. Dan Khalid menawarkan kepada Kabir sebotol etan abokan karena merasa gengsi ditawarkan oleh sang muridnya, yang pada akhirnya Kabir meminum abokan itu. Ternyata abokan itu telah diracuni oleh Khalid yang membuat Kabir ngajengkang.
Dan setelah yang berlalu, ternyata Khalid adalah Saurab si pengkhianat. Bahwa dulu ketika Khalid sedang mengajar Saurab, Khalid mati ditembak oleh Rizwan Ilyasi. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Rizwan Ilyasi dan Saurab mendatangi Dr. Singhal untuk mengoperasian wajah mereka. Dan untuk menyusup ke pertahanan militer, Saurab mentransformasi tubuhnya dengan bentuk Khalid secara detail. Dan untuk memanipulasi, Saurab meminta untuk ditembak, sehingga terdampar di pantai seolah-olah Khalid masih selamat. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, Saurab melemparkan Kabir ke perairan sehingga Kabir titelum. Berlanjut, Saurab yang berbentuk Khalid menyerahkan raibnya kepada Rizwan Ilyasi. Dan peluncuran roket pun dilakukan untuk menghancurkan satelit dalam waktu 10 menit dengan kode yang berada di dalam drive. Tak lama dari itu, tiba-tiba sang jagoan pun muncul dan menyerang kelompok Rizwan Ilyasi secara membabi buta. Yang pada akhirnya pasukan Rizwan Ilyasi rata. Saurab yang tidak menyangka dengan kecerdasan dan kehebatan Kabir bahwa semua itu mustahil. Lalu Kabir menjelaskan yang sebenarnya, bahwa dari dulu Kabir sudah mengetahui jelmaan Khalid. Ketika penyerangan di markas Kabir, dirinya menyadari bahwa Khalid yang sebenarnya mempunyai titik buta di penglihatan kanannya. Dan yang tahu itu hanya Kabir seorang. Dan juga ketika perjalanan ke pernikahan Aditi, Kabir mendapatkan informasi bahwa Khalid yang sudah disekor namun dia kembali bekerja. Dan Aditi memeriksa lemari besi dan semuanya aman, namun botol cairan TTX hilang. Mengetahui itu, kemudian Kabir membuat rencana dengan Aditi untuk membuat penangkal TTX yang beracun, sehingga dirinya bisa kebal dari cairan TTX yang beracun itu. Dan Aditi menempelkan pelacak di dalam drive yang diberikan kepada jelmaan Khalid, sehingga dengan pelacak itu bisa mengantarkan Kabir kepada Rizwan Ilyasi dan menyerangnya. Kemudian tiba-tiba roket itu malah kembali kepada asalnya. Ternyata Kabir dan Aditi sudah merubah target lokasi peluncurannya. Di dalam keadaan tegang, Saurab sang pengkhianat menembak Rizwan Ilyasi dan kabur dengan mobil sportnya. Kemudian Kabir berhasil keluar dan mengejar Saurab dengan kecepatan mobil berlaju. Yang pada akhirnya Kabir berhasil menghentikan Saurab dengan menubruknya. Dan terjadilah perkelahian yang ditunggu-tunggu. Kabir yang kelihatannya sangat ripuh, namun dirinya bisa mengembalikan keadaan. Namun lagi-lagi ternyata Saurab mempunyai kekuatan dan jago ngabincurang kembali menghajar Kabir. Kabir yang tak berdaya mencoba bertahan dengan menakol Saurab yang membuat Saurab meliur. Yang pada akhirnya dengan seluruh kekuatan dan ketahanan fisik serta jurus ngerabut sampe, yang pada akhirnya Saurab tamat riwayatnya di tangan Kabir sang kolonel abdi negara. Setelah segala kejadian, Kabir kembali ke Australia. Dan Kolonel Lutra yang mengetahui kejadian yang sebenarnya benar-benar sangat respect kepada Kabir.
dan mengatakan Kabir cocok diberi sandang gelar sang pahlawan. Namun Kabir yang merendah hati mengatakan yang berhak mendapat gelar sang pahlawan adalah Khalid yang gugur dalam tugasnya. Dan seluruh petinggi memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Kapten Khalid Rahmani yang sudah gugur dalam medan tempur. Di balik kesedihan, ibunya sangat bangga kepada anaknya meski tak mungkin lagi berjumpa. Dengan akhirnya untuk menjalankan janji dengan Naina, Kabir mengajak Ruhi berselancar di Australia. Dan alur cerita film pun ditutup. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang menyempatkan waktunya. Mohon maaf dari segala kekurangan, saya Admin undur diri dan terima kasih.